Baik, pada video kedua kali ini yaitu kita akan coba membahas tentang database dan tabel. Nah, sesuai di modul yang di-share, itu di sini kebutuhannya yaitu ada satu buah database dan satu buah tabel. Nah, ini database-nya dengan nama db sama dengan npm, db underscore nama underscore npm. Berarti nanti diisi dengan sesuai nama dan npm masing-masing. Kemudian kita buat satu tabel dengan nama tabel mahasiswa. Dan berikut strukturnya. Field-nya yaitu ada ID, nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan asal sekolah. Untuk tipenya ada integer, varchar, teks, varchar, varchar, varchar. Kemudian lainnya ada 3, 100, 15, 10, dan 50. Nah, untuk indeks ini kita ID dijadikan primary key. Dan untuk AI-nya kita checklist. Nah, ini kebutuhan untuk bikin database dan tabel. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pastikan kita sudah menginstal aplikasi bernama XAMPP. Nah, karena kita butuh web server dan MySQL sebagai servisnya, maka kita jalankan servisnya dengan cara mengklik tombol start. Nah, kalau misalkan servis ini sudah running atau sudah berjalan dengan sukses, maka ini ada warna hijau di sini. Ini tandanya sudah running. Nah, kemudian kita buka web browser yang ada di komputer kita, bisa Chrome atau Mozilla. Saya ini mencontohkan, saya pakai Mozilla Firefox. Oke, nah untuk masuk ke halaman database atau halaman MySQL, kita bisa klik New Tab. Kita ketikkan di sini localhost/phpMyAdmin. Nah, ini merupakan halaman awal dari PHP MyAdmin. Oke, seperti ini kurang lebih. Saya menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, mungkin ini namanya berbeda dengan apa yang saya tunjukkan. Nah, untuk memulai kita membuat sebuah database, kita pilih New. Nah, di sini kita harus mengisi nama database di kolom kosong ini. Kalau tadi di modul dibilang menggunakan nama db, nama npm. Berarti di sini kita ketikkan db bagus dan npm-nya misalkan D1A 10.00.16. Nah, ini nama database kita ya. Nanti diisi oleh nama masing-masing teman-teman beserta npm-nya. Oke, udah gitu kita klik create aja. Ini kita abaikan saja. Create. Nah, ini di kiri kita di bagian sini itu sudah ada database yang sudah dibuat dengan nama db bagus D1A 10.00.16. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat satu buah tabel dengan nama tabel mahasiswa. Berarti kita di sini ketikkan nama tabelnya tbl mahasiswa. Lalu kemudian dengan jumlah kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti di sini kita tuliskan tambahkan jadi 6 kolom. Oke, udah gitu kita klik go. Nah, pada halaman selanjutnya di sini ada kolom isian yang harus kita isi sesuai dengan apa yang ada di modul. Kalau misalkan di sini name, berarti kita isi dengan ID, nama, alamat, CK, agama, asal sekolah. Jadi kita isi dengan ID,
kemudian nama, kemudian alamat, kemudian JK, kemudian agama, kemudian asal sekolah. Nah, ini penting. Saya sarankan teman-teman harus konsisten dalam penulisan field ini. Kalau misalkan kecil semua, maka sananya kecil, baik nanti di form name form-nya atau di variabel nanti. Saya contohkan di sini kecil semua. Apabila teman-teman mengikuti modul, ya saran saya ikutin aja modul ya, biar tidak error. Nah, kemudian di sini kita isi dengan tipenya, yaitu integer, varchar, teks, dan lain sebagainya. Nah, berarti di sebelahnya, tipenya ini kita isi dengan integer, kemudian varchar, kemudian di sini alamat kita pakai teks, kemudian ada varchar, kemudian JK juga kita menggunakan varchar, kemudian ini teks, agama varchar, kemudian asal sekolah varchar. Nah, untuk sampingnya yaitu length kita isi juga. Contohnya di sini ada 3, kemudian ada 100, kemudian 15, kemudian 10, 50. Nah, sebetulnya ini kebutuhan ini tergantung nanti kita buat aplikasi. Contohnya misalkan alamat ini sebetulnya bisa juga pakai varchar, atau jenis kelamin juga ini bisa juga nggak harus varchar. Tergantung kebutuhan ya. Nah, kemudian di sini yang dijadikan primary yaitu ID. Berarti di ID ini bagian indeksnya kita jadikan primary. Kita klik. Nah, pada sampingnya yaitu ada auto increment, kita checklist. Nah, fungsi auto increment ini jadi ketika teman-teman membuat sebuah data atau menginput sebuah data, maka nomornya otomatis jadi berurutan. Misalkan input satu data, maka nanti terinput satu. Kemudian input satu lagi data, otomatis nanti jadi nomor 2, dan seterusnya. Nomornya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berurutan untuk AI. Nah, setelah kebutuhan tabel ini sudah dibuat, maka kita klik save. Atau mungkin kalau PHP adminnya berbahasa Indonesia, pilihnya simpan. Nah, ini merupakan halaman kalau misalkan kita sukses membuat sebuah tabel ya. Di sini saya contohkan ini sudah sukses sesuai dengan apa yang dibutuhkan di sini. Jadi sudah sesuai. Nah, jadi kalau misalkan kalau belum yakin, coba aja dicek lagi, kemudian disesuaikan. Oke, untuk video kali ini itu saja untuk membuat database. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mencoba mengkoneksikan antara database yang kita buat beserta PHP agar terhubung antara database dan PHP. Itu saja dari saya. Terima kasih.